Ketika kita mendengar nama malaikat Mikael, satu gambaran spesifik hampir selalu muncul di benak kita. Sosok Panglima Surgawi lengkap dengan sayap terbentang dan pedang di tangan. Sering digambarkan sedang mengalahkan naga atau iblis. Gambaran ini tentu saja berakar kuat dalam tradisi dan kitab suci. Ia adalah simbol keadilan dan perlindungan ilahi. Namun, bagaimana jika Citra sebagai pejuang tangguh ini baru menceritakan satu bagian dari kisah yang jauh lebih besar? Dalam pembahasan ini, kita akan melihat tiga peran utama dari malaikat Mikael yang tercatat dalam tradisi Abrahamik. Kita akan menemukan bahwa selain sebagai pejuang, ia juga adalah perwujudan dari ketaatan absolut. Dan yang mungkin paling menarik, ia adalah malaikat yang dipercaya untuk memelihara kehidupan di bumi. Untuk memahami sosok Mikael secara utuh, kita harus memulai dari fondasinya, yaitu namanya sendiri. Dalam bahasa Ibrani kuno, Mikael bukanlah sekadar nama, itu adalah sebuah kalimat tanya, sebuah pertanyaan retoris yang mendefinisikan seluruh karakternya, yaitu, siapa yang seperti Allah? Pertanyaan ini adalah sebuah deklarasi kesetiaan. Di hadapan segala bentuk keangkuhan atau pemberontakan, nama Mikael berfungsi sebagai pengingat abadi bahwa tidak ada satu makhluk pun yang dapat menandingi Sang Pencipta. Ini adalah kunci penting. Ini menetapkan bahwa semua kekuatan besar yang ia miliki bukanlah miliknya pribadi. Kekuatan itu adalah manifestasi dari otoritas ilahi yang dianugerahkan kepadanya, yang mengalir berkat ketaatannya yang mutlak. Potret pertama adalah yang paling dikenal secara luas, Mikael sebagai Panglima Keadilan. Dalam tradisi Kristen, Kitab Wahyu ke-12 secara gamblang melukiskan perannya dalam perang surgawi, yang mana di sini dijelaskan bahwa dia adalah simbol utama kemenangan tatanan ilahi atas kekuatan kekacauan. Peran sebagai pelindung ini juga sangat kuat dalam tradisi Yahudi. Kitab Daniel menyebutnya sebagai Pangeran Agung yang secara khusus berdiri untuk membela umat. Dalam salah satu penglihatan, seorang utusan surgawi menjelaskan bahwa ia tertahan dalam pertarungan spiritual, dan kemudian, Mikael, salah seorang dari pangeran-pangeran kepala, telah datang menolong aku. Dalam kedua tradisi ini, Mikael adalah manifestasi dari keadilan, keberanian, dan perlindungan ilahi yang aktif di dunia. Setelah melihat kekuatannya yang besar, potret kedua ini justru menunjukkan aspek yang sebaliknya, pengendalian diri yang luar biasa. Sebuah ayat singkat dalam Perjanjian Baru di surat Yudas, Yudas pasal 1 ayat 9, memberi kita wawasan yang sangat mendalam. Ayat ini mengisahkan momen ketika Mikael berselisih dengan iblis, mereka berdebat mengenai jenazah Nabi Musa. Ini adalah konfrontasi langsung dengan musuh utamanya. Banyak yang mungkin mengira Mikael akan menggunakan otoritasnya untuk menghakimi atau menghancurkan lawannya. Namun yang terjadi sangat berbeda. Naskah itu mencatat bahwa Mikael tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Dia tidak berani bukan karena takut, tetapi karena dia memahami betul batasan yurisdiksinya. Ia sadar bahwa penghakiman tertinggi adalah hak prerogatif Tuhan semata. Sebaliknya, ia hanya berkata, "Tuhan menghardik engkau." Ini adalah demonstrasi ketaatan dan kerendahan hati yang luar biasa. Wajah kedua Mikael adalah wajah seorang hamba yang patuh, yang kekuatannya justru terletak pada kesadarannya akan otoritas yang lebih tinggi. Dari citra pejuang dan hamba yang taat, kita beralih ke potret ketiga, yang mungkin paling berbeda, yang sangat menonjol dalam tradisi Islam. Dalam Islam, malaikat Mikael adalah salah satu dari 4 malaikat agung. Namanya disebut secara terhormat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat ke-98, bersanding dengan Jibril yang menunjukkan kedudukannya yang istimewa. Namun peran utamanya di sini sangat kontras dengan citra pejuang. Mikael dipercaya sebagai malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengelola rezeki dan keteraturan alam. Dia adalah malaikat yang menurunkan hujan, menggerakkan angin, dan memastikan kesuburan tanah agar tanaman dapat tumbuh. Dia adalah administrator ilahi yang menopang kehidupan di bumi. Jika Jibril membawa wahyu untuk kebutuhan spiritual, Mikael membawa berkah untuk kebutuhan fisik.
Dalam perspektif ini, dia adalah perwujudan dari aspek pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang bekerja dalam siklus alam. Ketiga potret ini, sang pejuang, sang hamba, dan sang pemelihara, pada akhirnya bukanlah tiga sosok yang kontradiktif. Sebaliknya, mereka melengkapi satu sama lain, memberikan kita gambaran yang utuh tentang pelayanan ilahi. Wajah pejuang mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian dan keadilan melawan kebatilan. Wajah hamba mengajarkan kita bahwa keberanian sejati harus selalu diimbangi dengan ketaatan dan kerendahan hati. Dan wajah pemelihara mengingatkan kita akan tujuan semua itu, bahwa keadilan dan ketaatan pada akhirnya bertujuan untuk merawat dan menopang kehidupan. Mikael dalam sintesis tiga tradisi besar ini hadir sebagai simbol keseimbangan penuh. Dia adalah pengingat abadi tentang bagaimana kekuatan, ketaatan, dan pemeliharaan bekerja bersama.